Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Apabila berbuat satu kemaksiatan itu, kita tutupi maksiat itu, jangan sampai tahu orang lain, jangan dikisah-kisahkan. Nah, berbuat satu kemaksiatan jangan dikisah, apalagi di tengah orang banyak. Jangan. Berbuat satu dosa, simpani dosa itu, biar Allah menutupinya. Nah, karena Allah akan mengampuni dosa itu. Tapi kalau kita berbuat maksiat, ada yang tahu, nah apalagi di tengah orang banyak, nah karena Allah pun di sana menyidang kita di tengah orang banyak juga. Kalau kita berbuat maksiat hanya kita yang tahu, orang lain kadang yang tahunya, karena di akhirat Allah menanya kita di tempat perlindungannya. Nah, orang lain kadang melihat, kadang mendengar, tanya jawab kita dengan Allah. Nah, bila demikian maka Allah akan mengampuninya itu. Jadi oleh karena itu sunat hukumnya, bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya menyimpan perbuatan dosa itu. Jangan dikisah-kisahkan dosa, apalagi jadi kebanggaan. Berbuat dosa jadi kebanggaan. Itu mengganali dosanya. Dosa yang sebenarnya halus karena dibangga-banggakan jadi gana dosanya. Apabila inya kada tobat kepada Allah, karena di akhirat Allah menyidanginya di tengah orang banyak juga. Di tengah orang banyak juga. Dan sungguh Rasulullah SAW bersabda, "Man satara ala mu'minin auratah, satarallahu auratah yaumal qiyamah." Artinya barang siapa menutupi atas orang mukmin akan auratnya, kejelikannya, niscaya Allah menutupi auratnya pada hari kiamat. Jadi aib seorang jangan dikisah-kisahkan, apalagi aib orang lain. Apalagi aib orang lain. Aib seorang disembunyikan, aib orang lain pun kalau kita kebetulan tahu aib orang, beranai, jangan dikisah-kisahkan artinya. Maka ini hanya saja diharapkan bagi hamba yang mukmin yang menutupi atas manusia akan kekurangannya, aib-aibnya, aib-aib mereka, dan ia menyandang pada hak dirinya keteledoran mereka, dan ia tidak menggerakkan lisannya dengan menyebut kejelikan-kejelikannya, dan tidak menyebut mereka di waktu tidak adanya mereka dengan apa yang mereka tidak suka jikalau mereka mendengarnya. Maka orang ini patut dibalas dengan sepertinya pada hari kiamat. Artinya kalau kita pandai menutupi aib orang lain, Allah pun membalas, kadang akan membuka aib kita di khalayak ramai di padang mahsyar itu. Dan perkirakanlah bahwa ia telah menutupinya dari selainmu. Tidakkah mengetuk pendengaranmu panggilan kepada menghadap Allah, menghadap kepada Allah. Maka cukuplah bagimu ketakutan itu sebagai balasan dari dosa-dosamu. Nah, kita ketakutan itu kan sudah cukup sebagai balasan dosa-dosa kita ini. Ketakutan kena menghadap Allah, ketakutan diparakakan neraka, ketakutan kita melihat penjaga neraka melompat-lompat hendak menangkap kita. Nah, ketakutan itu sudah cukup sebagai penebus dosa. Ketika kamu dipegang dengan ubun-ubunmu lalu digiring, dan hatimu berguncang dan pikiranmu terbang, lalu sendi-sendimu gemetar dan anggota-anggota badanmu berguncang, warnamu berubah dan alam bagimu karena sangat huru haranya itu menjadi gelap gulita. Itu cukuplah sudah ketakutan itu sebagai balasan dari dosa-dosa yang kita perbuat dalam dunia. Jangan lagi ditambah dengan ketakutan-ketakutan yang lain, apalagi sampai masuk ke dalam api neraka artinya. Perkirakanlah dirimu dengan sifat ini, kamu melangkahi leher ketika malaikat disuruh Allah menangkap kita untuk dibawa kepada Allah.
dibawa ke hadapan Allah, sedangkan kita berada di barisan belakang umpamanya. Nah, kamu melangkahi leher-leher, merubik barisan-barisan dan digiring sebagaimana digiring kuda yang ditarik. Dan semua makhluk mengangkat penglihatannya kepadamu. Maka perkirakanlah dirimu bahwa kamu berada di tangan para malaikat yang diserahi denganmu dengan sifat ini. Sehingga sampailah kamu kepada aras Tuhan yang Maha Penyayang. Lalu mereka malaikat melimparkanmu dari tangan mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilmu dengan keagungan firman-Nya, wahai anak Adam, mendekatlah denganku. Maka kamu mendekatinya dengan hati yang berdebar, bersedih hati serta takut, dan mata yang khusyuk, hina, dan hati yang hancur. Dan kamu diberi buku catatan amalmu yang tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar, melainkan dihitung. Maka banyak perbuatan yang keji yang kamu melupakannya ada dalam daftar itu, karena kita kada ingat lagi, lalu kada sempat tobat. Jangannya tobat kita hapus yuan itu. Kita berbuat dosa, kita tobat, kada ada lagi dalam buku itu. Nang jadi masalah itu kita berbuat dosa, kali ingat tubat mati, nah daftar amal nang jahat itu di dalam buku. Nah begitu kita menghadap Allah, diberi buku catatan amal lengkap, kada ada amal nang halus nang ganal, semuaan ada hitungannya. Maka banyak perbuatan yang keji yang kamu melupakannya, lalu kamu ingat kepadanya, dan banyak dari ketaatan yang kamu lalai dari penyakit-penyakitnya, maka terbuka bagimu daripada kejelikan-kejelikannya. Maka berapa banyak rasa malu bagimu dan rasa takut, dan berapa banyak pembatasan dan kelemahan bagimu. Maka sekiranya aku tahu dengan tapak kaki yang mana aku berdiri di hadapannya, dan dengan lisan yang mana kamu menjawab, dan dengan akal yang mana kamu memikirkan apa yang kamu katakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.